وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita buka pertemuan kita di malam ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur insyaallah lebih melapangkan keadaan hati kita. Orang yang pandai bersyukur insyaallah hatinya akan Allah bersihkan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Orang yang pandai bersyukur insyaallah beban-beban kehidupannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur insyaallah diberikan perisai sehingga setan tidak mampu untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Dan orang yang pandai bersyukur insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik dan mendapatkan surga yang dijanjikan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup saat sementara yang lain telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan mungkin saudara-saudari kita berhusnudzon kepada Allah, mereka telah pulang kembali sesuai ajalnya karena bekalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya banyak, amal salahnya sedikit dan telah tertutupi oleh kemuliaan-kemuliaan hidupnya. Kita diberikan kesempatan hidup, barangkali kalau bukan karena mempertahankan amalan kebaikan yang telah kita tenun, mungkin untuk bisa menutupi dan menghilangkan keburukan-keburukan yang selama ini telah kita ciptakan dalam kehidupan. Karena itu segeralah berlomba, karena sekarang sudah banyak orang mengalami perlombaan untuk beramal soleh. Kalau anda tidak memulai sekarang, anda akan tertinggal. Saya 2 pekan ini sudah bertemu dengan orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 2 yang dari kalangan pendeta kemudian masuk Islam. Hal pertama yang disampaikan oleh bagian yang pertama, amanatnya anda itu sudah mendapatkan kenikmatan beragama yang benar, jangan sekali-kali keluar dari Islam. Karena saya berusaha menemukan keyakinan ini sampai dengan semaksimal mungkin dan saya dapatkan kenikmatan dan kebenarannya. Amanat yang kedua, ini bahkan seorang doktor S3, bahkan luar biasa kemampuannya untuk menggali kajian kitab suci. Memutuskan kemudian masuk Islam dan menyampaikan ingin memulai hal-hal yang baru yang lebih baik dalam hidupnya. Anda bayangkan ada orang yang barangkali dengan keislamannya bersyahadat dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masih merasa ingin mengumpulkan amal-amal saleh. Kita yang hidup sampai saat ini, berapa dosa yang kita kumpulkan di hari ini saja? Mata berapa kali mengoleksi dosa di hari ini? Telinga berapa kali mengumpulkan maksiat di hari ini? Lisan berapa kali mengumpulkan kesalahan di hari ini, berkata yang tidak baik, ada ghibah, ada fitnah, ada hal yang buruk. Berapa kali kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semuanya itu. Dan cara beramal soleh yang baik lantas kemudian diurutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan taubat, ada amalan salat. Ingat, salat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara salat satu dengan salat yang lainnya. Selain dosa besar yang membutuhkan taubat khusus. Itu nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 233. Nabi menyampaikan as-salawat ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun bainahunna, kafaratun lima bainahunna. Awas hati-hati, ma lam takunil kaba'ir. Kata Nabi, salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan otomatis menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya sepanjang bukan dosa besar. Hati-hati teman-teman sekalian. Lidah yang kadang misalnya salah bicara, pikiran yang salah kemudian berpikir, mata yang salah melihat, itu kalau sholat kita benar gugur seketika. Gugur. Karena itu kalau dipanggil sholat, semangat. Karena dalam sholat itu ada pengguguran dosa. Kalau orang paham saat sholat dosanya bisa diampuni, tentu orang akan bergerombol, berlomba untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau orang mengerti kalau dalam sholat semua doa dikabulkan kalau kita minta dengan benar, orang akan semangat sholat. Kalau orang paham dalam panggilan solat saat azan itu ada kebahagiaan yang akan diberikan. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, kenapa solat? Hayya 'alal falah. Yang belum bahagia, kata Allah, saya berikan kebahagiaan saat kamu sujud. Kalau orang mengerti dalam solat ada kebahagiaan, dia akan tentu semangat menyiapkannya. Karena itu ada istighfar, ada solat, ada kemudian amalan lainnya, ada tahajud dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian amalan itu
ada sebagiannya yang diistimewakan oleh Al-Quran, bahkan langsung disebutkan dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang memuji satu amalan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau kemudian mencari informasi yang tersambung kepada Nabi. Maka beliau pernah mendapatkan informasi dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj mendapatkan informasi dari Syu'bah mendapat informasi dari Alqamah ibn Marthad. Alqamah ibn Marthad mendapat informasi dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapat informasi dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapat informasi dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan kalimatnya. Awas, saking pentingnya kalimat ini, kita mesti memahami dengan baik dan fokus ke dalamnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, bila ada orang baik di antara manusia, maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu man ta'allama al-Qur'an, siapa yang mampu dan mau belajar Al-Qur'an. Dan kalimatnya menggunakan man, ismun mausulun ala fardiyatil 'amiyah, huruf sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, dan dia menunjuk kepada sifat personal, tapi tanpa batas. Fardiyah, 'amiyah, dia personal tapi sifatnya luas. Artinya kalau setiap Anda ingin jadi orang baik, siapa Anda? Anda pejabat, ingin jadi pejabat yang baik. Anda pengusaha yang baik. Anda seorang anak yang baik. Anda seorang ayah yang baik. Anda seorang ibu yang baik. Anda mahasiswa yang baik. Jadi apapun profesi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun sifat Anda, kata Nabi, kalau Anda ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau ada mahasiswa yang baik, ukurannya bukan nilainya, ukurannya ini, kata Nabi ini. Kalau ada seorang ayah yang baik, ukurannya bukan pemberiannya, tapi ini ukurannya nih, bukan infaknya, tapi ini yang akan disampaikan oleh Nabi. Kalau ada ustadz yang baik, bukan karena keilmuannya saja, tapi ini nih yang akan disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Anda mendapatkan yang disampaikan oleh Nabi ini, maka yakinlah dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan orang ini akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Khairukum, bila ada orang baik, maka yang terbaik di antara kalian man ta'allamal Qur'ana, siapapun yang mau belajar mengkaji isi Al-Quran wa 'allamah, kemudian dari pelajaran itu dia amalkan dalam kehidupannya, dia praktekkan sesuai dengan profesinya. Jadi teman-teman sekalian, mempelajari isi Al-Quran itu, sebelum kita mulai nanti bahasan yang kita kaji di malam hari ini, kita nggak akan ambil banyak. Mungkin kita akan biasakan ambil sebagian dari ayat-ayat pilihan untuk belajar, sesuai dengan kadar kebutuhan kita secara umum. Tapi kalau kita mau fair, objektif dalam mengkaji Al-Quran, untuk membaca, sempurnakan. Untuk menghafal, sempurnakan. Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk mengamalkan isinya, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Awas. Pertama, kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana an qaumin, saya itu belajar Al-Quran dari sekelompok kaum, sekelompok orang. Maksudnya generasi sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana cara belajarnya? Setiap kami belajar, tidak pernah kami belajar kecuali mengambil 10 ayat dulu, paling maksimal. Dari 10 ayat ini kami berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Jika sudah mampu mengamalkan dengan sempurna, seperti kami kemudian dapatkan itu sesuai kemampuan, baru nyambung lagi ke ayat berikutnya, surat berikutnya lagi. Jadi itu yang diambil oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian sahabat bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, banyak orang yang hafal satu surah saja, tapi mereka punya kemampuan mengamalkannya dengan sangat luar biasa. Hafalnya satu surah, tapi mengamalkannya luar biasa. Dan apa lanjutan kata beliau? Saya khawatir di masa saya ini, ya kata sahabat junior Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, saya khawatir di masa kini atau di masa yang akan datang, ada orang yang mudah menghafal Al-Quran, bahkan semudah meminum air. Kasyurbil ma. Minum air kan tidak ada sekatnya. Ya, tidak ada nyangkutnya, beda dengan makan durian. Mut, masuk. Minum cendol, gigit, masuk.
Minum air nggak ada, syurbil ma, seperti minum air bening. Nggak ada sekatnya. Masih nggak percaya? Buktikan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak ada sekatnya. Langsung masuk. Ada orang yang menghafal Quran. Itu seperti minum air, langsung cepat masuk. Tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Kesulitan dalam mengamalkannya. Karena itu manhaj yang pertama, dalam mempelajari Al-Quran ini, kita mesti bersabar. Sabar. Dan kita pahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, sehingga mendapatkan pemaknaan sempurna untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, hati-hati. Boleh jadi setiap kita itu punya profesi yang beda-beda. Misal, di sini ada pedagang, ada pengusaha, ada pejabat, ada mahasiswa. Ketika Anda kemudian akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas Anda, maka bolehlah Anda mengeluarkan sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan profesinya. Ini tidak harus semua ayat Quran kemudian Anda kaji, Anda dalami. Ambil sebagian yang Anda kemudian dapati sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau baca sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas. Hafalkan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, 114 surah. Tapi ketika Anda ingin mengamalkannya, boleh-boleh saja Anda pilih sesuai dengan kadar aktivitas Anda. Kenapa teman-teman yang pengusaha tidak mengeluarkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran? Jadikan kurikulum kehidupan. Lihat hadisnya, praktekkan dalam hidup. Begitu manhajnya. Kenapa teman-teman yang mahasiswa tidak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran? Bukankah di situ banyak rahasia? Kawan, bukan sekedar diajarkan bagaimana cara belajar. Di Al-Quran ada rumus cepat bagaimana mendapatkan akselerasi pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda dapatkan itu, Anda bisa jadi manusia yang kelima di antara 4 yang sudah ada. 4 pertama, cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempat, ini yang paling susah, lambat hafal, cepat lupa. Bisa dipahami? Belum. Terangkan lagi. Dari mulai mic lancar sampai mic macet, terangkan. Ya. Sudah 2 jam, paham? Ya. Keluar dari masjid, lupa. 4. Yang kelima, ini yang luar biasa. Cepat hafal, dan sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau hafal. Jadi kalau orang itu kan mau hafal susah, ini mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Biasanya utang, mau lupa susah. Ini ilmu. Jadi dia cepat hafal, mau lupa sulit. Itu yang luar biasa. Itu ada rahasianya. Kenapa teman-teman tidak dikeluarkan dan kemudian dikaji itu semua? Nah, rumus cepatnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, rumus cepatnya kalau ingin seperti itu, kajian tematik, tafsir maudhu'i, digabungkan dengan hadis Nabi SAW, itu banyak para ulama telah mengarang kitab hadis. Di antara kitab hadis populer adalah kitabnya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Nah, di Sahih Al-Bukhari ini itu sampai ada 97 pembahasan, 97 kitab, 97 topik. Dari kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai ke Kitabul Imarah. Dari mulai kitab iman, bagaimana menata iman, bagaimana mencari pengetahuan, bagaimana menata pemerintahan, bagaimana kita menjalani bisnis, ada sampai kitab sakit ada. Kalau kitabul marid, kitab sakit, Anda bayangkan. Kalau sakit bagaimana berdoanya? Kalau sakit bagaimana cara memohon obatnya? Ada. Dan indahnya dibuka dulu dengan ayat Al-Quran, baru hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Nah, yang kedua, ada yang sifatnya juga ayat-ayat umum yang bermanfaat untuk semua lintas profesi. Barangkali penting ayat-ayat ini untuk kita kaji, sehingga melahirkan kemudian pemahaman sempurna untuk semua dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Di antara ayat-ayat itu ada yang terkumpul dalam satu surah,
ada yang tergabung dalam 2 surah di asbabun nuzulnya, juga ada yang terpisah ayat-ayat menyendiri walaupun tergabung di surah tertentu. Di antara sekian banyak ayat itu, kita akan keluarkan malam ini 2 surah sekaligus yang turun bersamaan, bahkan urutannya berurutan dalam mushaf, urutan 93 dan urutan 94 dari 114 surah yang termaktub dalam mushaf yang menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tertuliskan di dalamnya, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah atau surah Alam Nashrah. Malam ini kita akan bahas, mudah-mudahan ada manfaat di balik 2 surah itu yang bisa memotivasi kita. Dan yang paling penting, semoga dengan bahasan 2 surah itu, status kita malam ini insyaallah naik menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yaitu umat terbaik, orang baik yang pernah hidup di muka bumi insyaallah. Tidak cukup dengan amin, mari kita mulai kemudian bahasannya terlebih dahulu. Saya mohon izin, maaf sebentar. Saya ingin ingatkan dulu, mohon bersabar kalau belajar dengan kami, terkhusus belajar tafsir. Saya pun tadi sampaikan siang di Masjid Al-Fathu, saya ini tipikal orang yang tidak terbiasa menyampaikan makna secara umum. Jadi makna Ad-Duha itu secara umum begini, saya tidak terbiasa. Saya itu pecinta Al-Quran, sangat cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu semua huruf yang merangkai itu mukjizat. Jadi sayang kalau nggak dibahas setiap hurufnya. Setiap hurufnya, bahkan harokatnya. Bukan cuma ayatnya. Ayat itu gabungan dari kalimat. Kalimat itu gabungan dari huruf-huruf. Huruf-huruf pun punya harakat. Dan Al-Quran dahsyatnya, setiap huruf harakatnya itu punya makna. Karena itu ketika Nabi menyampaikan, kalau anda ingin jadi orang baik, bahasa Nabinya, man ta'allama. Bukan darasa. Saya coba tuliskan sebentar. Terlihat ini? Belum, karena belum saya tulis. Kalau nampak itu yang repot, ya. Jelas? Jelas. Belakang kelihatan ini? Oh, tidak. Khairukum man. Ta'allama. Ta'allama. Sekarang kelihatan? Alhamdulillah, kaci dah pisan atuh mami teu katinggal meh, sageung kieu. Tuh. Man ta'allama, ta'allama diartikan secara bahasa artinya belajar. Sedangkan belajar itu punya 2 kata setidaknya dalam bahasa Arab. 1 darasa. Apa 1? Darasa, dal, ra, kemudian sin. Darasa, darasa, darasa. Diserap ke dalam bahasa Sunda, ngaderes, 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 ngaderes. Betul, banyak dari bahasa Sunda itu terambil dari bahasa Arab. Batmun, betul. Darasa, deres, ngaderes, ngaderes. Ngaderes itu artinya baca, belajar, 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 baca. Ya. Dulu orang Sunda dengan orang Jawa bikin hadis palsu. Ya, bersekutu bikin hadis palsu. Bukan karena ingin bikinnya. Dulu ingin menunjukkan bahwa hati-hati kalau belajar hadis mesti teliti, karena banyak hadis palsu bertebaran. Saking mudahnya bikin seperti itu, orang jadi semena-mena. Maka dalam ilmu hadis kalau belajar di Nusantara itu, di Indonesia khususnya, sering dicontohkan 2 orang sepuh, syaikhan. Syaikh itu orang sudah sepuh. Kalau di ilmu hadis, Al-Bukhari dan Muslim. 2 orang bertemu, Sunda dengan Jawa, bikin rumusan hadis. Kalimatnya indah, gramatikalnya bagus secara nahwu. Afdalud dahri bifaisil laili hucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanghu fa idza bukhila fa duriba unuquhu 3 marat hatta utiha, rawahu syaikhan. Secara nahwu sempurna, sorotnya bagus, i'rabnya tepat, harakatnya sempurna, tapi maknanya enggak jelas. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bifaisil laili, dengan pais lele. Kucipa, kasih kecap sedikit. Wa kuripa, tambahkan kerupuk. Wa ubina, tambahkan abon. Hatta karusa udanguhu, sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebehelan. Faduriba unukuhu, maka pungkulah punduknya 3 marat 3 kali, hatta utiha, sampai utah, sampai dia muntah. Nah, itu kalau di pesantren-pesantren suka disampaikan. Darasa itu artinya belajar dengan ringan. Tidak banyak tuntutan.
Kalau tajwid baca dari Iqra, ya baca naik lagi, baca sampai bisa baca. Tempat belajarnya disebut dengan madrasah. 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 Pengajarnya disebut mudarris. Darasa, karena itu sekarang madrasah diartikan sekolah-sekolah yang sifatnya ringan. SD, madrasah ibtidaiyah. Tuh. Naik lagi madrasah i'dadiyah, SMP ringan karena anak SD belajarnya kecil-kecil. Ringan. Sedang. Dan jarang ada hambatan. Dalam kaidah ilmu lughah ada bacaan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau hurufnya bertambah, maka meluas pula maknanya. Huruf nambah, makna bertambah. Huruf meluas, makna meluas. Kalau diungkapkan dengan kalimat ini, darasa cepat, itu artinya pelajarannya ringan, cepat, nyaris tanpa hambatan. Ringan, kecil-kecil. Tapi kalau kalimatnya berubah menjadi ta'allama. Tuh. Dari kata ilmu alima pakai ta, sebelum akhir pakai tasydid. Syiddah. Sesuatu yang dibuka dengan huruf ta dalam ilmu sharaf di antara maknanya adalah sesuatu yang menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh, serius. Serius. Fokus.
mengolok-olok Anda. Orang terdekat menyebarkan aib Anda yang sebetulnya bukan aib pula. Itu yang kadang-kadang berat untuk diterima. Di situ kadang kita merasa sedih. Ini yang terjadi keluarganya sendiri. Ini menariknya, tiba kemudian saat situasi itu terjadi di hari yang ketiganya, tiba kemudian Allah langsung turunkan 2 surah sekaligus. Termaktub dalam mushaf urutan 93 dan 94 langsung seketika. Jadi dua-duanya disebutkan satu penjamin, yang keduanya menyebutkan solusi. Bahkan beban itu langsung diisyaratkan seperti tadi kami ungkapkan. Wadduha. Bagian pertama surah 93-nya. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika tadi keluarganya mengatakan inna sahibaka qad qala. Sungguh Rabbmu sekarang, Tuhan itu yang engkau pertuhankan itu sudah meninggalkanmu. Dijawab langsung, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika. 11 ayat langsung. Apakah berhenti? Tidak. Teruskan surah yang keduanya. Langsung disebutkan tentang beban yang terasa terpikul itu. Seketika dijatuhkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tafsirnya. Alam nashrah laka wa wada'na alladhi wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faraghta wa ila rabbika. Allahu akbar. 2 surah ini kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidupnya. Seakan hidup gak ada beban. Sepanjang 2 surah ini dipraktekkan dalam kehidupan. Karena saya yakin setiap kita itu yang hidup pasti punya beban persoalan. Jadi jangan dikira wajah-wajah yang hadir saat ini, ada yang senyum, ada yang tertawa, belum tentu gak punya masalah. Kadang-kadang tersimpan untuk merasa menghilangkan persoalan itu ketawa. Untuk merasa menghilangkan beban itu tersenyum. Bukan berarti masalahnya hilang. Dan yang paling berat adalah hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Masalah itu hadir di sekitaran orang-orang dekat kita tersendiri. Dan penyebab persoalan itu adalah orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Abu Jahal itu partner Nabi sebelum masuk Islam. Dalam apa? Dalam persaingan olahraga, sering bergulat juga, dan selalu Nabi menang. Abu Jahal selalu kalah. Sampai seketika dikalahkan oleh Nabi, kalah lagi. Sampai penasaran dengan Nabi. Abu Lahab itu teman-teman sekalian, paman Nabi, bahkan anaknya menikah kemudian dengan putri Nabi SAW. Tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Beban itu yang paling berat yang ada di sekitarannya. Melebihi beban di kantor, melebihi beban di kampus, melebihi beban di pemerintahan, melebihi beban di pekerjaan. Saya mau tanya pada Anda, Bapak yang kerja di kantor, berat mana? Maaf ya, berat mana menghadapi pekerjaan yang rumit di kantor atau istri yang selalu cerewet? Maaf Bu ya. Atau ibu deh, berat mana menyiapkan masakan dengan suami yang sering marah-marah? Amin. Tidak mudah. Karena itu kalau yang berat saja sudah ringan bagi diri kita, maka yang kecil nggak ada apa-apanya. Yang kecil tidak ada apa-apanya. Dan teman-teman mohon maaf ya, selama kita hidup, fitrah kehidupan itu bersanding dengan ujian dan masalah. Supaya kita dapat pahala. Bukankah dari masalah itu kemudian ada kesabaran? Bukankah karena masalah Anda rajin tahajud? Besok mau ujian di kampus, malamnya tahajud. Silahkan cek. Besok mau promosi jabatan, baru baca Quran. Besok ada proyek mau lelang, baru puasa. Bukankah dengan semua itu bertambah ada motivasi untuk mendekat kepada Allah? Maka demikian pula hidup berbanding lurus dengan persoalan. Dan persoalan diberikan kepada kita bukan untuk memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup kita meningkat. Hanya persoalannya bagaimana mengatasi persoalan itu terasa mudah ketika kita hadapi. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik, mari kita mulai. Wadduha.
Saya bersumpah, kata Allah, demi waktu duha yang menghadirkan cahaya yang penuh dengan kenikmatan. Wawunya sumpah, qasam. Misal, wallahi, ya, kalau saya gunakan waw dengan kalimat Allah, wallahi ma ajidul mimhah qariban minas sabbar. Demi Allah saya bersumpah, saya enggak dapat penghapus ketika saya akan dihapus. Aina huwa? Di mana dia? Wallahi laqad kana lasiqan ma'as sabara. Demi Allah, dia melekat tepat dengan papan tulisnya. Misal, gunakan waw untuk menunjukkan sumpah pada hal yang ingin dikuatkan, pada hal yang ingin diyakinkan. Dapat penghapusnya, kita hapus dulu. Saya hapus sebentar ya. Gak apa-apa, ini memang seperti ini fitrahnya. Ya. Pertemuan kedua ke Al-Qur'an. Datang sendiri, menangkan sendiri, ngapus sendiri. Ya. Panitia nawarkan door prize, ya. Nawarkan mic. Selesai, masuk surga. Alhamdulillah. Ayo lihat. Saya ulang ya, pelan-pelan. Wadduha. Wadduha. Fokus. Huruf waw dalam bahasa Arab itu setidaknya secara garis besar ada dua jenis. Satu disebut atof. Atof itu waw yang mengikutkan pada hukum sebelumnya. Misal, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Wa Ismail. Dan pelajarilah, ingatlah, pahami ketika Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan. Wa Ismail, dan Ismail ikut mengerjakan itu. Saya ulang, dan Ismail ikut mengerjakan itu. Jadi ketika ada huruf waw di tengahnya, itu artinya mengikutkan satu orang kepada yang lainnya dalam pekerjaan yang sama. Zahaba Ahmad ila Masjid Al-Ukhuwah wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ukhuwah dan Ali ikut ke situ. Itu waw ataf. Tapi kalau ada huruf waw misal berada di awal ayat biasanya dalam setiap awal surah dan harakat setelahnya itu kasrah. Harakat setelahnya itu kasrah. Jadi waw ada kalimat, di akhir kalimat itu harakatnya kasrah. Atau kasrahnya tidak ada tapi ditutup dengan alif. Alifnya alif belok begini. Itu menunjukkan wawunya sumpah, qasam, sumpah. Saya ingin katakan pada Anda, kalau ada orang ragu kemudian saya bersumpah, bukankah sumpah itu bisa membuat dia lebih yakin? Bukankah sumpah itu ditujukan untuk menepis keraguan? Lihat baik-baik. Manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Sekarang Allah itu enggak bersumpah pun pasti benar. Tapi kemudian dihadirkan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, itu bukan sekedar ingin menyampaikan kalimat atau informasi, tapi Allah ingin memberikan komitmen dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya ke dalam jiwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, saya bersumpah ya, saya komitmen, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam." Wadduha, demi waktu duha yang cahayanya begitu menyejukkan, menenteramkan. Bukankah kalau waktu duha Anda keluar cahayanya enak? Ya? Nah, sumpah yang pertama ini ada yang memaknai dengan kalimat makna hakiki. Ini bersumpah dengan suasana alam yang sejuk. Tapi ada yang memaknai dengan kalimat majazi, kata kiasan. Muhammad, saya bersumpah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam demi keadaanmu yang pernah mengalami ketenangan. Seperti halnya engkau merasakan cahaya duha. Demi kondisimu yang pernah merasakan sukacita, yang pernah enak, pernah nyaman, gak ada gangguan, persis seperti engkau berjemur dalam suasana duha. Bukankah kalau Anda keluar suasana duha enak? Dalam bahasa bebasnya, saya bersumpah demi ketenangan, kenyamanan, kesejukan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu sampai dengan sekarang, seperti merasakan cahaya duha. Walaili idza saja. Hati-hati. Dan saya pun bersumpah demi malam apabila telah datang gelap gulita.
Demi malam apabila nampak gelap sehingga tidak terasa, tidak terlihat apa yang ada di sekitarannya. Ini pun bisa diartikan bahasa kiasan. Wal-laili idza saja. Maaf, kalau malam gelap itu terus cahaya tidak ada, lilin tidak ada, lampu sudah tidak ada, Anda ada dalam satu ruangan, kira-kira, mohon izin ya, maaf sekali, kira-kira benda-benda sekitaran kita nampak tidak? Tidak. Kalau sudah tidak nampak, bisa nggak menjangkaunya secara cepat? Meraba kan? Meraba. Ustadz, tapi gigi saya putih, kalau saya senyum ada cahaya. Tidak. Tetap pantulannya tidak akan menghadirkan optik yang sempurna. Maka ketika Anda ingin meraba, sulit. Ada orang, maaf ya, dihadapkan pada sebuah peristiwa, berat peristiwanya, seperti orang berada di tengah malam. Memang suasananya siang, matahari ada, tapi bebannya begitu berat sampai-sampai matanya terasa gelap, kayak orang limbung, jalan limbung. Pernah punya masalah di kantor, tiba-tiba baru datang, Anda dipecat. Oh, astagfirullah. Kenapa Pak? Jangan tanya alasannya, pulang saja. Padahal suasana siang, terang benderang, mataharinya juga terik, tapi seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gelap. Pulang goyang. Ibu tiba-tiba baru nyampe di pengajian, dapat WA. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Oh, kenapa ini? Papa, apa yang terjadi? Apa mah? Ada SMS begini. Itu bukan nomor papa, mungkin salah. Tapi kalau itu benar, gelap. Jadi ada beban-beban tertentu dalam kehidupan yang terasa begitu gelap. Maka muncul kalimat wal-laili idza saja. Ataupun suasana yang engkau punya beban Muhammad, saking beratnya beban itu seperti engkau berada di pertengahan malam yang tidak ada cahaya. Sulit berjalan, sulit meraba, sampai ada beban di pundakmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu. Ini kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun gak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Contoh, maaf ya, Anda sedang punya masalah sekarang, berat terasanya, gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat, la yukallifullahu nafsan illa. Allah gak mungkin titipkan beban persoalan kecuali Anda sanggup menjalaninya. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah, jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah. Kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai. Kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah, sehingga gak sadar berbuat maksiat. Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf, jalan. Sekarang mulai punya sekretaris. Sekretarisnya perempuan. Banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah. Jalan. Pergaulan mulai meluas. Hati-hati. Kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati. Bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil. Kalau nggak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang nggak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, nggak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol.
Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke NMAX, motor. Jadi keliling komplek dulu 3 kali. Assalamualaikum, ayo Pak Haji ke masjid. Ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur, gak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, lalai kita dengan kehidupan, sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan, kita juga kemudian merasa berat dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya nggak menyenangkan, capek saja. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower, ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik, ada yang naik ke apartemen, mau bunuh diri takut, balik lagi gemetaran, dan seterusnya. Dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan, karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas, malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Quran. Utsman tuh sampai jadi presiden masih punya waktu untuk khataman Quran. Kan Utsman radhiyallahu taala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Quran. Masih puasa, saat itu sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah, saat tahajudnya, itu yang dinanti. Nabi itu kedudukannya paling tinggi, tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud, sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat door prize, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu. Sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4. Bukan karena dapat proyek besar. Tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih engkau titipkan ini. Dan dia kejar siapa yang memberikannya. Kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama. Kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin. Dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah. Dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. 2.
kata bendanya hudan. Al-Quran disebut dalam Al-Quran dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu kamu belum punya pengetahuan, sekarang dapat ilmu. Dulu kamu belum dapat bimbingan wahyu, sekarang dapat wahyu. Maksudnya apa? Ingat-ingat Muhammad. Sekarang saat kamu dapat beban seperti ini, jangan cepat banyak menyesali, karena banyak nikmat Allah yang lain yang bisa kamu hadirkan. Nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan bimbingan. Nah ini pun Bu, Pak, penting untuk disadari. Kalau sedang merasakan sulit di satu nikmat, maka ingat nikmat-nikmat yang lainnya. Misal, maaf ya, Ustadz saya diponis oleh dokter, jantung saya sakit Ustadz. Jantung kan sakit, tapi kan otak masih sehat, telinga masih sehat, lisan masih sehat, mata masih sehat. Salahnya manusia kadang-kadang mengaitkan penyakit dengan kematian. Teori wafat itu nggak butuh penyakit. Wafat itu kalau ajal tiba langsung wafat, nggak ada penyakit pun wafat. Banyak orang sehat wafat, banyak orang sakit bahkan sampai koma belum nyampe titik. Banyak orang sakit di rumah sakit, tapi yang meninggal bisa yang sehat duluan. Karena kaidah untuk wafat itu bukan penyakit, ajal. Ajal tiba, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah 7 ayat 34. Ini kesalahan manusia itu kadang begitu. Divonis cancer, stadium 4. Waktunya tinggal sebulan lagi, nggak akan nyampe kalau belum nyampe. Nggak akan wafat kalau belum wafat. Nih saya kasih kisah nyata ya, ini nyata betulan. Ada orang divonis sudah berat nih, penyakitnya dalam, sampai dokternya mengatakan ini nggak akan tahan daripada 2 pekan secara medis. Orang ini mau berangkat haji, udah muntah-muntah, udah macam-macam, dia paksakan berangkat. Sampai dia bawa bekal, nggak apa-apa lah. Ini pakaian ihram saya, ini kisah nyata, sekalian jadi kafan saya. Berangkat ke sana, bahkan keluarga sudah melepas dengan segalanya, kalau wafat nanti di tanah suci. Apa yang terjadi? Sampai di sana berangkat haji, tawaf muntah, muntah darah, muntah darah, muntah darah. Berangkat lagi. Tawaf pertama kan umrah tuh, tawaf kudum, selesai. Sampai kemudian masuk wukufnya Arafah, sudah sepekan. Berjalan lagi. Lontar jumrah, naik sampai puncaknya pun teman-teman. Dalam hal mabit saja di Muna, mabit di Muna, orang bisa ngambil nafar awal. Kalau sakit nafar awal, bahkan ada yang ditanduk selesai pulang. Ini tidak, sampai diselesaikan nafar akhir 3 hari. Tanpa sadar sudah lewat 2 pekan di Mekah. Masih sehat. 3 pekan makin merasa enak. Pulang ke tanah air, lebih daripada 25 hari pulang. Apa yang terjadi? Dicek lagi di dokter, ternyata penyakitnya hilang. Haji pulang penyakit hilang. Tiba-tiba bisa jogging, lari lagi di alun-alun, lari. Yang paling menyedihkan dan yang paling menggelikan, dokter yang memvonis Anda tinggal 2 pekan, meninggal duluan. Dokter yang memvonis paling 2 pekan Pak, dianya meninggal duluan. Anda bisa bayangkan. Hati-hati Mas. Saya mah masih muda. Itu tuh yang banyak ubanan, udah bau tanah. Situ bau tanah, sini bau kuburan. Jadi kita nggak bisa menugak harap-harap meninggal di tanah suci, bisa kembali di tanah kusir. Harap-harap wafat di tanah kusir, wafat di tanah abang. Jadi bisa dimanapun, nggak bisa kita pilih. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Kalau kita mendapatkan merasa kurang di satu nikmat, maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Nah ini pelajaran penting juga. Awas, awas. Karena ini nanti terkait nanti dengan hal-hal penting. Ada yatim, ada yang lain, ada peminta, ada yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang, sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda nggak sadar, bertahun-tahun berteman,
bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu tagut. Tagut terbesar itu setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tagut terbesar setan. Jelas sampai sini? Awas, hati-hati, kasusnya banyak terjadi. Banyak terjadi di pemerintahan karena masalah persaingan, sudah lama tiba-tiba sehari nggak sahabatan lagi. Di perdagangan karena masalah proyek satu, padahal sahabatan karena proyek satu, tiba-tiba jadi musuh yang sangat dalam. Bertetangga sudah puluhan tahun gara-gara pohon mangga, buahnya di si A, ya maaf, pohonnya di si B, buahnya ke si A, jatuhnya ke si A melulu, ribut, nggak selesai. Ada kejadian begitu? Banyak. Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan lapang. Mau mangga silahkan Pak, kalau bisa ambil dengan pohon-pohonnya dari sini. Jelas ya? Baik, kalau sudah seperti itu, maka syukuri semua nikmat tadi. Fa ammal yatima fala taqhar. Muhammad SAW, dulu kamu pernah yatim, kamu dirawat, maka sekarang syukuri nikmat dengan merawat anak yatim. Nah, ini maksudnya, maaf sekali lagi, tolong hadirkan syukur sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah berikan nikmat harta, maka keluarkan syukur itu dalam bentuk harta juga. Rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya, Allah berikan nikmat Al-Quran, maka berikan bentuk syukur dengan bentuk Al-Quran juga. Ke masjid imami, ajari murid-murid Quran, buka majlis ta'lim tentang Quran, itu bentuk syukurnya. Di ketika Nabi pernah yatim, dirawat oleh orang lain, kemudian kata Allah, wujudkan bentuk syukurmu dengan merawat anak yatim juga. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka jika ada anak yatim, sayangi, 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 sayangi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang nanya, kamu kan Muhammad saya berikan ilmu, berikan Al-Quran, berikan wahyu, maka bentuk syukurnya setiap ada orang bertanya tentang ilmu, tentang wahyu, berikan kepadanya. Berikan. Jangan tutupi. Sesuai dengan kadar kelapangannya. Maka itulah prinsipnya, kalau kita ingin bersyukur dan ditambah nikmatnya oleh Allah, setiap diberikan nikmat, maka cepat syukuri nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau harta, sedekah. Kalau ilmu, ajarkan. Kalau Quran, tampilkan. Demikian seterusnya. Kalau Anda hidupnya begitu, ringan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadilah terima kasih. Enak. Dan gak akan ada beban. Ini saya bingung deh. Kadang-kadang cuma karena rebutan mobil, rebutan motor berkelahi, dua-duanya meninggal. Motornya gak ada yang dapat. Cuman karena rebutan minum, berkelahi, rebutan lahan. Kemarin ada orang rebutan lahan sampai berkelahi, bacok-bacokan. Ada yang pakai golok sampai meninggal, sekian wafat, sekian luka. Aduh, ketika meninggal dapat apa? Tanahnya nggak dapat, lahannya nggak dapat. Apa yang didapatkan meninggal? Yang dibunuh meninggal, yang membunuh meninggal, dua-duanya wafat. Cuman statusnya beda di hadapan Allah. Karena itu jangan berlomba dengan urusan dunia, capek. Nggak elit, nggak keren. Wafatnya nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru kan bicara kepada diri Anda. Nah, ini bagian terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bagian terakhir, dan kalau Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dan mensyukuri nikmat itu, boleh Anda kemudian membincangkan nikmat itu. Kalimat Qur'annya fahadits, bukan fa'akhbir. Kalau fa'akhbir, sampaikan pada orang. Bikin pamflet dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat rumah yang luas, pasang, bikin status di Facebook, bikin di Instagram, mobil baru, foto, ceklik. Alhamdulillah, nikmat Allah saya mendapatkan Lamborghini. Itu Maria pamer. Alhamdulillah dapat misalnya kalung baru. Alhamdulillah berlian baru. Foto ceklik. Berlian harga 8 miliar. Pajang. Bukan. Fahadits itu punya dua arti. Satu, membincangkan ke dalam jiwa secara langsung. Diajak bicara diri kita. Ya, diajak bicara.
Misal, pernah kan satu waktu kita merenung, ya kan? Lalu kita katakan pada diri kita, alhamdulillah nih, dapat ini, itulah tahajud. Jadi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, misal, bisa konsisten tahajud malam, tahajud. Ajak bicara diri kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tahajud, besok harus nambah lagi, jangan sampai telat. Alhamdulillah Allah berikan nikmat Quran, kamu jaga ya, kita jaga ya Allah, mudah-mudahan masuk ke surga. Itu untuk menguatkan diri kita. Jadi kalau terbiasa dengan satu nikmat ibadahkah, nikmat hartakah, nikmat ketenangankah, untuk menguatkan nikmat itu hadir dalam jiwa kita, ada bicara diri kita. Supaya nikmat itu melekat kuat dalam diri kita dan terjaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis itu bisa berarti berbagi sesuai dengan porsinya. Misal, seorang guru ingin motivasi muridnya yang khusus. Datang dia murid-murid khusus. Boleh berbagi pada muridnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, murid-muridku, Allah titipkan kepada saya hafalan Quran 30 juz. Yang dihafalkan dalam 6 hari misal. Allah berikan kepada saya sekarang titipan fiqh. Allah berikan titipan saya kepada saya misalnya titipan hadis. Itu tidak ditempuh dengan biasa-biasa. Mesti rajin tahajud, mesti rajin baca Al-Quran, mesti rajin sedekah, mesti ijtihad untuk belajar. Itu boleh, sah. Kalau ingin bisa disampaikan pada kalangan umum dan dikhawatirkan terlibat riya di situ, tidak sanggup dia menerimanya, maka sampaikan dalam bentuk yang umum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, seperti Allah juga berikan nikmat kepada saya. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat, alhamdulillah. Bapak Ibu juga punya nikmat dari Allah, alhamdulillah. Seperti halnya Allah berikan kepada saya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Itu fahadits namanya. Disesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Di fahadits itu bukan kemudian mengupload nikmat di Facebook, mengupload harta benda di Instagram, lalu Anda tuliskan di situ rumah baru, fa amma bi nikmati rabbika fahadits. Bukan begitu maknanya. Pulang dari haji boleh. Saya kumpulkan tetangga untuk berbagi zam-zam, nggak usah bicara, zam-zamnya dibagi, kurmanya dibagi, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Mau berangkat boleh, minta doa, ya, datang misalnya, bagikan makanan misalnya sedekah, setelah itu minta doanya, boleh silakan. Jadi pesan bagi mereka, kalau dia sekarang haji, besok lusa saya haji. Yang tidak boleh itu riya, yang tidak boleh itu sombong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di komplek ini telah datang sudi memenuhi undangan kami. Tolong didoakan insya Allah. Besok kami berangkat kloter pertama untuk menunaikan ibadah haji. Mohon didoakan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Kami banyak dosa, kami minta maaf. Ini haji pertama kami. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Ya Pak RT belum haji, ya Pak RW belum haji, ya. Juga tetangga sekalian belum haji. Nanti di sana kami doakan, insya Allah supaya cepat berhaji seperti kami sekarang. Habis pahala. Nyampe depan Ka'bah foto ceklik, kirimkan ke grup komplek. Hari pertama sholat di dekat Ka'bah. Habis. Itu bukan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jelas ya? Nah, kalau sudah begitu, maka lapang hati kita. Lapang. Dekat dengan Allah, ada beban hilang. Kekayaan datang tidak silau. Berbagi nyaman, enak gitu. Nikmat dibincangkan pun tenang. Kalau sudah tenang hati lapang, dalam bahasa Arab, sesuatu yang lapang, sesuatu yang tenang itu disebut dengan syarah namanya. Kalau kelapangannya terasa dalam, disebut dengan insyirah namanya. Maka setelah ad-duha diturunkan, hati Nabi merasa lapang, tenang. Karena ada berita. Bukankah Anda cari-cari berita dari anak, tiba-tiba hari ketiga nelpon, Assalamualaikum ayah, abi, Assalamualaikum umi. Bukankah hati menjadi lebih lapang? Insyirah, syarah. Maka turunlah kemudian surah yang selanjutnya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Ini isyarat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, online koneksinya bagus, sinyalnya bagus, ibadahnya bagus, tenang, hati pun akan lapang. Maka semua persoalan itu bukan beban, tapi semua yang dibuat oleh Allah untuk membuat hati kita lebih lapang. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan Allah sudah hilangkan beban yang ada di pundakmu itu. Yang tadinya cacian, makian, ada fitnah, ada macam-macam. Bahkan dari orang terdekat.
karena dekat dengan Allah, dibuang oleh Allah seperti barbel yang ada di pundak tiba-tiba dilemparkan seketika. Bukankah atlet angkat berat itu begitu besinya diangkat langsung mulutnya kelihatan berubah, wajahnya berubah, naik ke atas. Tapi bagaimana ketika itu sudah dilemparkan, diangkat, lempar, pung, tenang. Alladzi anqadha dhahrak, buang, lempar. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, begitu ingat Allah, semua beban yang besar pun seakan-akan dibuang, habis. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika Anda bisa bersabar, lebih dekat dengan Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi, maka yang terjadi, Allah bukan tenggelamkan Anda, tapi Anda akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra. Disebut nama Anda di langit. Si fulan, abdi, hambaku. Si fulan, lihat hambaku, hambaku. Diuji dengan musibah seberat apapun, dia tenang saja. Dia dicaci, tidak membalas. Dia dihina, dia bersabar. Bahkan orang terdekatnya mengkhianati, dia sabar. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dan satu kali diputar oleh Allah. Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Satu hari kemudian terbukalah kemudian yang nyata itu, maka yang buruknya hilang, yang baiknya muncul. Bukankah Yusuf alaihissalam pernah difitnah? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk ke dalam sumur? Bukankah beliau kemudian pernah disiksa? Bukankah beliau pernah dihujat? Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau naik jadi menteri, membebaskan Mesir dari kelaparan, datang kemudian punya jabatan, apa yang terjadi? Ditukar semuanya menjadi baik. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah, dan semua masa-masa suram itu hilang seketika. Sekarang saya tanya pada Anda, tidak pernah ada menyebutkan Nabi Muhammad SAW, bukankah yang terbayang kebaikannya saja? Bukankah yang terbayang ketakwaannya saja? Bukankah yang terbayang kemuliaannya saja? Semua beban ketika sedang sholat ditaruh kotoran di atasnya. Ketika beliau berdakwah dilempari di Taif dengan batu. Ketika kemudian beliau sedang tidur akan diusir, dikepung oleh 100 pemuda. Semua siksaan, semua tantangan. Tapi apa yang terjadi? Ketika hijrah, semua lapang, balik ke Mekah, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat semuanya. Tidak ada yang menyebutkan Muhammad kecuali semua kebaikan. Dan orang-orang sekitarnya kembali menjadi baik. Bagian terakhirnya, kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, tidak mudah kata Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar, dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus ini dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al, lihat. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status, disebarin ke orang, capek. Ping, dibaca. Kunaon, Cek? Itu biasa, abi mah sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Nih catat kalimat saya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat, sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya su'bun su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Su'bun. Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini, inna ma'as su'ubati yusra, enggak pernah. Kalau su'bun, si fulan gampang, yang lain susah. Saya tanya begini deh, maaf ya. Bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah. Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab.
Gampang. 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran haram ada orang duduk. Dia itu sakit. Sakitnya sarafnya. Dia nggak sadar gitu kan. Sakit saraf, Anda bayangkan. Orang bilang ya penyakit yang saya nggak sanggup lah gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar. Saya nggak bisa keluar kata-kata itu. Ya sakit, terganggu jiwanya, sarafnya. Tapi hebatnya bisa ngadap ke arah hotel ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Ikhwatal kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang. Kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa? Unta Arab ribuan tahun ada di Arab, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Beo Cililin bawa ke Mekah, 2 hari ajarin. Assalamualaikum, kaifalu. Nah ini kata orang, bukan karena susahnya, ada nggak kemauan bagi kita untuk berusaha. Kalau mau pasti jadi gampang, tapi kalau nggak mau susah, itulah su'ubah. Tapi kalau semua orang susah, bisa. Maaf, bawa mobil susah atau gampang? Susah. Bawa mobil, kalau nyetir mobil bisa, bawa mobil. Susah. Gak ada yang bisa, sulit, berat bebannya. Itu disebut usrun namanya. Ain sinra. Usrun. Al-usra. Asara. Ya'sru usrun. Berat seberat-beratnya. Solusinya, kalau mudah yang relatif namanya sahlun, sahlah, suhulah. Itu bagi si A mudah, yang lain belum tentu. Tapi kalau semua mudah semudah-mudahnya, seperti minum air, seperti ngangkat sedotan.